Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945. Hal itu sekaligus menandai lahirnya sebuah negara kesatuan yang terdiri dari puluhan ribu suku dan bahasa setelah ratusan tahun dicengkram penjajah. Selain diraih lewat perjuangan para pahlawan dan bapak bangsa, proklamasi kemerdekaan nyatanya juga bisa terlaksana akibat faktor eksternal loh. Masih ingat kan peristiwa pengeboman dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Lantas apa ya kaitannya peristiwa itu dengan kemerdekaan Indonesia? Apakah kemerdekaan bangsa ini diraih salah satunya karena dinamika geopolitik dunia? Dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada 6 dan 9 Agustus 1945 nyatanya punya dampak besar bagi Indonesia saat itu. Jepang yang kala itu sedang menjajah Indonesia akhirnya bertekuk lutut menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Secara de facto, hal itu menyebabkan kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia yang kemudian dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mencetuskan kemerdekaan. Sebelum pengeboman kedua kota itu, ketegangan antara Amerika Serikat dan Jepang memang telah meningkat selama beberapa dekade hingga pecah Perang Dunia Kedua. Puncaknya 7 Desember 1941 ketika Jepang melancarkan serangan udara di Pangkalan Udara AS Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini dinilai sebagai kejahatan perang oleh AS karena dilakukan tanpa pemberitahuan dan saat perundingan damai sedang berlangsung. Tensi konflik yang terus meningkat membuat AS gerah. Terhitung mulai 1931 sampai 1944, Jepang menguasai wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, serta mengusir pasukan Inggris dan Amerika. Dalam perkembangannya, hubungan kedua negara ini semakin pelik dan panas. AS pun akhirnya mendanai program pengembangan senjata atomnya sendiri, yang menjadi tanggung jawab bersama Kantor Penelitian dan Pengembangan Ilmiah dan Departemen Perang setelah AS mengambil peran di Perang Dunia Kedua. Korps Insinyur Angkatan Darat AS ditugaskan untuk mempelopori pembangunan fasilitas luas yang diperlukan untuk program rahasia dengan nama sandi Proyek Manhattan. 6 Agustus 1945, bom uranium yang diberi nama Little Boy oleh AS dijatuhkan di Hiroshima, meluluh lantakan kota itu dan menewaskan puluhan ribu orang seketika, serta banyak korban terpapar radiasi. 3 hari kemudian, 9 Agustus, bom plutonium yang dijuluki Fat Man dijatuhkan di Nagasaki dan menewaskan hingga 80.000 orang. Kenapa AS memilih Hiroshima dan Nagasaki ya? Sebelum melancarkan aksinya, AS punya pertimbangan strategis yang kompleks untuk menjatuhkan bom baik di Hiroshima maupun Nagasaki. Bagi AS, kedua kota ini punya arti penting dalam infrastruktur dan industri Jepang saat itu. Hiroshima pada masa itu berfungsi sebagai pusat produksi alat-alat perang dan juga tempat pertemuan militer. Hiroshima juga punya pelabuhan yang vital untuk distribusi logistik perang Jepang. Sedangkan Nagasaki jadi pangkalan kapal dan pusat industri pertahanan laut Jepang. Keberadaannya punya kontribusi penting dalam persiapan artileri laut dan perlengkapan militer. Dengan mengebom kedua kota ini, AS berharap bisa melemahkan kekuatan militer Jepang secara signifikan. Selain tentunya juga mengirim pesan yang kuat pada Jepang tentang kekuatan destruktif senjata nuklir milik AS tersebut. Dinamika geopolitik faktanya berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada kepentingan bangsa Indonesia, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, hingga militer. Ada beberapa peristiwa sejarah yang juga dipengaruhi dinamika geopolitik, salah satunya jelas diplomasi kemerdekaan Indonesia. Jika ditelisik lebih dalam, kelindan dinamika geopolitik ini relevan dengan situasi global belakangan, saat tensi konflik kian meningkat di Timur Tengah, Rusia, Ukraina, hingga Laut Cina Selatan. Konflik-konflik itu sedikit banyak berpengaruh ke negara lain, termasuk Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah salah satu bukti kesadaran geopolitik para pendiri bangsa. Saat itu proklamasi kemerdekaan dilakukan para pendiri bangsa dengan memanfaatkan momentum kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Belajar dari peristiwa ini, bangsa Indonesia tentu saja perlu mewaspadai dan terus mengantisipasi dampak yang bisa ditimbulkan dari dinamika geopolitik dunia. Sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.